kembali saya ulangi lagi bahwa Anda menuduh mengada-ada. Saya bilang ada kok di Bukan, ini. Anda menuduh. Gini Karena Anda mau bicara tentang ilmu komunikasi. Saya bilang ya boleh kalau kita mau debat soal ilmu komunikasi boleh. Saya orang hukum tapi kalau saya mau debat soal ilmu komunikasi bisa. Saya mau bilang Bung Ade. Nanti saya bicara ya. Saya mau bilang baik. Sedikit tadi Anda mau tambahkan sedikit saya soal yang terakhir. Anda mau dilengkapi apa yang disampaikan oleh Pak JK tadi atau gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Kita sama-sama advokat, sama-sama praktisi hukum. Kita harusnya membuat hukum itu menjadi panglima dalam penegakan hukum di Indonesia. Jadi kalau memang dibilang ada pemuka-pemuka agama yang sudah bertemu dengan Pak JK, ya kami menghormati langkah beliau untuk berkomunikasi terhadap para pemuka agama dari agama Kristen. Dan tapi balik lagi, negara kita negara hukum, bukan negara agama. Jadi bukan berarti karena pemuka agama mengatakan itu bukan penistaan agama ataupun itu salah, berarti secara hukum dia tidak salah. Siapa yang berhak menyatakan itu salah atau tidak? Itu adalah proses hukum. Karena kita negara hukum. Hukum kita apa? Hukum positif. Mari kita hargai itu, mari kita ikuti itu, kita jalani bersama ya. Dari sisi Pak JK dan teman-teman dari ormas-ormas Islam mempunyai hak hukum juga, merasa ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bang Ade Armando dan kawan-kawan, kami menghormati itu. Kami tidak akan berintervensi itu. Jadi kalau dibilang apakah yang 2 menit dengan yang full di YouTube itu berbeda? Ya, pemahaman orang itu berbeda. 2 orang hukum berbicara akan menimbulkan 3 pendapat hukum. Kita ketahui itu bersama. Jadi nggak bisa kita bilang bahwasanya kalau Bang Aziz bilang atau siapapun yang ada yang bilang itu bukan penistaan agama, itu tidak salah dan segala macam. Ya oke, itu pendapat kalian, kami hargai. Pendapat kami seperti ini. Mari kita tempatkan porsinya di proses hukum. Tapi Anda ada melihat motif lain nggak dari kasus ini, Bang? Nah, kalau dibilang ada motif lain seperti politik dan lain-lain, jujur, saya di sini sebagai profesional. Saya bukan orang Gamki. Saya sendiri beragama Katolik. Gamki itu Kristen Protestan. Saya pengacara profesional, bukan bagian dari Gamki. Dan bahkan kalaupun dibilang terlibat di satu partai, saya bukan di partai itu. Saya di partai yang berbeda, yang berseberangan justru. Jadi agak lucu buat saya kalau ini dibawa-bawa ke ranah politik lagi. Saya boleh langsung ini? Boleh, silakan Pak Aziz. Bung Sten, ya ini kita sesama advokat dan profesional melihat satu fakta, satu peristiwa. Apakah dengan Bung Sten sudah melihat satu video utuh atau belum? Sudah. Ketika saudara sudah melihat satu video utuh itu, apakah layak dengan laporan awal yang 2 menit tadi itu, padahal saudara sudah menyaksikan secara utuh maknanya, apakah tetap saudara melanjutkan proses itu atau enggak? Kalau bagi saya, setelah saya melihat fakta itu, saya akan menyampaikan kepada klien saya bahwa dasar ini ternyata bukan fakta sebenarnya. Ini telah dipotong dan justru ini berbahaya. Ketika kita lanjutkan, Pak JK bisa berbalik melapor saudara. Iya. Oke, gitu. Boleh saya jawab? Ya. Jadi kalau kita melihat keseluruhan video tersebut, ya, itu kalau nggak salah Pak JK itu mengkontak omongan dia yang di menit ke-9 itu di menit ke-28 kalau nggak salah, apa 29 itu ya. Jadi gini, Pak JK ini tokoh publik, mantan wakil presiden, ya. Siapa yang nggak kenal beliau, siapa yang tidak segan dengan beliau. Kalau mungkin saya yang ngomong atau adik-adik mahasiswa yang ngomong atau tukang becak yang ngomong, itu nggak akan jadi masalah. Saat beliau mengomong, jadi memang gini, waktu saya ketemu Bang Uceng, saya sampaikan kepada beliau, Bang, kami bukan mau menghukum Pak JK. Kami hanya melihat ada kekeliruan omongan Pak JK di situ yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di sosial media khususnya. Ya,
Sehingga kami merasa perlu untuk supaya kita tidak ribut-ribut di sosial media, kami lakukan laporan polisi. Nah, apa sih yang salah di situ? Walaupun memang Pak JK sedang mengatakan membicarakan tentang konflik di Poso yang katanya ada agama ada karena agama. Nah, diksi yang dia pakai hanya diksi yang dia pakai. Memang terkesan simpel banget diksi yang dia pakai ya. Dia salah ngomong. Tapi karena dia tokoh publik, itu yang menjadi bahaya. Itu yang bisa menjadi legitimasi bagi seseorang. Ya. Sebentar, berarti yang salah diksi yang dipakai oleh Pak JK atau salah ngomongnya? Mungkin saya bisa klarifikasi soal boleh. diksi ya. Anda sudah selesai Bang Stein? Ya sebenarnya belum sih. Oke, silakan lanjutkan dulu. Jadi balik lagi, itu yang diksi yang dia pakai itu adalah dia menggunakan semua pihak, baik Kristen maupun Islam. Nah, dia tidak mengatakan Kristen dan Islam yang ada di mana. Dia tidak, tunggu dulu. Biarkan. Makanya karena justru itu kami merasakan itu salah, merasa itu salah. Kami menempatkan itu pada proses hukum, membuat laporan polisi. Di situ kan nanti ya sama-sama kita ketahui akan diperiksa namanya ahli bahasa. Biarkanlah mereka yang meramu, bukan kita yang berdebat kayak gini. Ini salah, ini benar, enggak. Proses hukum sudah berjalan, hormati itu. Oke, berarti Anda menunggu Pak JK untuk mendengar penjelasan Pak JK di persidangan, begitu? Bukan. Kan proses hukum itu dalam lidik, itu kan biasanya, kan kami pelapor dan saksi sudah diperiksa. Baik. Ahli juga sudah beberapa yang diperiksa. Oh, sudah diperiksa? Sudah. Oh, sudah lama, Pak. Oke, silakan. Dari Bang Ajis tadi ada mau tanggapan. Jadi saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Stein. Pak JK tidak sedang berpendapat di sana. Dalam ceramah beliau, pertama yang beliau sampaikan adalah hasil investigasi cara berpikir orang-orang yang berkonflik. Dan jelas beliau menyampaikan bahwa baik Islam dan Ambon pada konflik Poso, Islam dan Kristen pada konflik Ambon dan Poso, cara berpikirnya seperti itu. Membunuh atau menewaskan atau ditewaskan sama-sama syahid menganggapnya. Oke, kita kembali kepada kata syahid. Pilihan syahid itu pertama peserta pada ceramah itu karena di bulan Ramadan jelas dia segmented. Hanya mahasiswa kalangan muslim. Dan soal syahid itu kan pasti beliau sudah paham karena ini yang disampaikan ini kalangan intelektual muslim, ya beliau menyampaikan syahid. Seandainya pun saya sudah tanya beliau nih, beliau sampaikan ke saya dan ke beberapa orang bahwa waktu kami diskusi, kalau saya ceramah misalnya di floor yang terbuka umum, otomatis saya tidak gunakan diksi syahid. Gitu, pasti mungkin nanti diksinya bisa baik di Islam itu beranggapan syahid dan di Kristen beranggapan martir, sama-sama mati membela agamanya. Itu kan maknanya. Jadi kalau Bung Stein mendalilkan hanya pada makna syahid, betapa apa ya? Berarti Anda menganggap bahwa pihak sebelah ini salah penafsiran, begitu? Kan jelas tuh. Pak JK itu ingin menjelaskan bagaimana pengalaman beliau menyelesaikan konflik, bertemu dengan para aktor-aktor di lapangan. Dan ada kalimat penutupnya, kalau kalian ingin berkonflik, silahkan saling membunuh. Tapi kalau kalian ingin damai, saya fasilitasi perdamaian. Maka tercapailah apa yang disebut sebagai Perjanjian Malino I untuk Poso, Perjanjian Malino II untuk Ambon. Beliau juga katakan di sana bahwa kalau kalian menganggap ini syahid tadi, maka tunjukkan di mana Alkitab dan di mana Alkitab dan di mana Al-Quran yang menyuruhkan itu. Dua-dua ketika saling membunuh masuk neraka. Itu, jadi kalimatnya itu justru beliau ingin sampaikan kepada publik, kepada adik-adik mahasiswa bahwa jangan pernah menarik agama melabeli setiap kegiatan yang itu mendatangkan bahaya untuk kita, apalagi untuk kemanusiaan. Anda salah tafsir Bang Stein atau seperti apa? Anda punya pemahaman yang berbeda? Ya gini, kalau beliau kan
beranggapan bahwa kami mempermasalahkan masalah syahid. Tidak, bukan itu. Di menit 9:25, ini saya baca transkrip ya, izin. Tapi saya tidak mau menanggapi bahwa ini adalah benar apa salah. Nanti biar ahli bahasa yang menanggapi itu di proses Silakan. hukum. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak, titik. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Mohon maaf, ini ada Pak Pendeta. Saya tanya sama Pak Pendeta. Tadi kan masalahnya diksi syahid. Syahid itu ada di Islam. Yang saya nggak mau masuk ke ranah situ. Tapi di kami namanya martir. Kami mati karena kami bukan membela agama harus membunuh orang. Kami mati karena mempertahankan iman kami. Jadi misalnya ada konflik beragama, saya dipaksa untuk pindah ke Islam. Saya memilih Anda bunuh saya dibandingkan saya meninggalkan Tuhan atau agama saya. Itu konsep di Kristen dan Katolik. Martir, bukan syahid. Ya, tapi saya bukan di situ. Beliau mengatakan semua pihak berpendapat. Satu, kedua, Kristen pun berpikiran sama. Kalau saya membunuh orang Islam, saya syahid. Itu pemikiran yang sangat sesat. Oke, coba sebentar Bang Stein, saya mau tanya dulu ke Pendeta Gilbert terkait dengan transkrip yang dibacakan oleh Bang Stein tadi. Ya, dia yang berdua yang berkelahi, saya yang kena. Ya kan? Jadi kalau dari saya sih prinsipnya waktu udah ada satu kata yang bernama syahid, ya udah Kristen nggak ikut campur karena ya kita nggak kenal istilah syahid. Kalau menurut saya sih selesai gitu. Jadi nggak ada urusannya sama agama kita, udah gitu. Karena diksi yang dipakai adalah diksi Muslim, sama seperti kayak baik orang Kristen maupun orang Muslim sholat, kita langsung tahu oh ini maksudnya orang Muslim, dan kita tahu tujuannya ya wilayahnya wilayah sembayang apa tuh tarawih atau apa itu kan. Jadi ya kalau buat saya sih nggak ada urusannya sama kekristenan, karena diksi yang Pak JK pakai sudah menutup pintu atau sudah membuat ruangan gitu. Ini Muslim gitu, ya sudah gitu. Syahid secara jujur hanya orang yang suka nyebrang kamar orang, yang belajar agama orang gitu. Karena secara jujur Kristen nggak ada kata syahid gitu. Kita keliling Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai Alkitab terbalik, tetap yang ada cuman yang disampaikan oleh Bung Stein, yaitu martir gitu. Dan martir itu mungkin agak beda sama syahid ya. Saya nggak terlalu belajar sih tentang syahid, tapi yang saya tahu ya seperti yang Bung Stein bilang tadi. Kalau martir itu apa, Pendeta? Martir itu dari kata Yunani marturia. Marturia itu artinya bersaksi. Jadi sebetulnya martir itu adalah orang yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang pengalaman baiknya dengan Tuhan. Dan martir adalah orang yang bersaksi dan sampai pada akhirnya tetap bertahan dalam imannya. Mungkin kemarin itu ada terjadi di Nigeria, orang-orang di penggal begitu-gitu sampai terakhir kita menyebutnya martir dari kata marturia. Marturia artinya bersaksi. Martir itu adalah orang yang bersaksi sampai pada akhirnya tetap bertahan. Kira-kira begitu. Oke, tapi apakah Anda melihat bahwa pidato yang disampaikan Pak JK dalam potongan video itu adalah bentuk penistaan agama? Kalau saya prinsipnya saya ikut PGI karena saya pendeta di bawah PGI. Nah PGI itu menentang yang namanya penistaan agama. Kenapa? Karena agama nggak bisa dinista. Agama itu mulia, mau Kristen mau, betul nggak ya kan? Agama itu nggak bisa dinista. Orang yang menista agama dia menista dirinya sendiri sebetulnya. Jadi kita kalau dari PGI sih kita menentang semua pasal tentang penistaan agama, buat kita aneh gitu. Karena agama itu mulia. Orang yang menentang agama dia merendahkan dirinya sendiri, sama kayak 2 tambah 2 4. Bung Ade bilang 2 tambah 2 4. Saya bilang, oh apa ini 4 3. Saya tidak menista Bung Ade. Saya menista diri saya sendiri. Orang kalau bilang agama tuh begini, agama tuh begini. Dia akan menista dirinya sendiri. Berarti kalau dikatakan penistaan agama berarti salah alamat ini ya, Pendeta Elvis ya?
diksinya aja yang dipakai udah salah gitu. Nah, kalau tanya sama saya, buat saya persoalannya bukannya Bung Ade, bukannya Pak JK, persoalannya siapa yang potong barang ini gitu. Karena ngapain dipotong-potong ini barang gitu. Dan sudah banyak korban, misalnya Ahok kan korban potongan. Saya aja pernah dilaporin cuma gara-gara potongan dan terus menerus ini tuh jadi mungkin pelajaran buat kita sih yang tadi Bang Aziz bilang benar gitu. Kita nih, maaf ya kalau pakai istilah saya, kita nih kadang-kala di media sosial genit gitu. Pokoknya ada sesuatu yang seksi langsung samber gitu ya kan. Ada yang seksi samber gitu. Nah kita harus lebih pintar dikit gitu. Iya kan, jadi karena kalau Bung Ade dibilang penista agama, ya ini sih cerita-cerita aja nih, kalau mereka kan orang-orang hebat kan, kalau saya kan orang biasa aja gitu. Jadi saya nih pernah korban gitu, dipotong, diserang sama siapa, Farhad Abbas apa gitu. Yang bela saya pertama Pak JK, yang kedua Bung Ade gitu. Pak JK saya telepon hari Minggu, Senin pagi hari libur saya langsung menghadap gitu. Lalu MUI apa semua bela gitu. Dan Bung Ade bikin podcast gitu bahwa menurut saya Gilbert tidak menista agama. Baik. Bang Ade, berarti ini penistaan agama menurut Pendeta Gilbert salah alamat ini. Kalau Anda melihat sudah mencari siapa yang menyebarkan video atau Anda stand to your critics? Saya pribadi sebetulnya tidak menganggap apa yang dilakukan oleh Pak JK menista agama dengan alasan bahwa dia tidak terlihat sedang menista agama manapun, dia tidak sedang menghina agama. Saya cuma ingin mengatakan, Pak JK, kalau Bapak bilang Islam dan Kristen berpendapat bahwa membunuh sesama atau membunuh umat beragama lain, misalnya Islam dan Kristen itu mati syahid, itu keliru. Kami tidak langsung mengatakan Anda dengan sengaja sedang berusaha menista agama. Saya tidak sedang berusaha mendorong orang untuk membenci Pak JK. Saya tidak sedang berusaha mendorong orang untuk orang Islam, bayangkan orang Kristen begitu. Atau saya bilang kepada orang Kristen, dengar orang Islam bilang begitu. Kan nggak ada. Ya. Saya tidak sedang menghasut. Tapi kembali ke pertanyaan Anda, menista. Kenapa keliru? Pendeta Gilbert sudah mengatakan bahwa sebetulnya di dalam Kristen tidak ada istilah syahid, ya. Karena itu beliau menganggap ya udah salah. Memang udah salah aja pendapatnya Pak JK itu. Jadi pendapat Pak JK tentang Kristen pun salah. Tapi kalau saya akan mengatakan lebih serius lagi kalau begitu. Bagi umat Islam saya juga nggak menerima kalau dikatakan bahwa dalam agama Islam atau Islam itu berpendapat bahwa orang Islam itu membunuh orang Kristen itu syahid. Atau dibunuh oleh orang Kristen itu mati syahid. Nggak ada memang ayatnya di dalam Al-Quran juga. Yang ada adalah, koreksi saya kalau saya salah, adalah memerangi atau membunuh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi itu kan tidak sama dengan orang Kristen. Yang harus diperangi adalah orang kafir. Orang kafir itu apa? Orang yang jahat, orang yang menentang perintah-perintah Tuhan dan berusaha menyerang orang-orang yang menegakkan kalimat-kalimat Tuhan. Bahkan sesama Islam sendiri bisa disebut kafir kalau mereka melakukan hal semacam itu. Jadi saya juga akan bilang Pak JK itu di 2 menit itu yang tadi dikatakan hanya 2 menit kan yang kita bicarakan itu keliru. Tapi poin saya adalah bukan ke Pak JK-nya saja. Saya ingin mengatakan pada orang-orang yang selama ini sudah sangat percaya pada Pak JK. Yang ini nih, yang 2 menit ini tuh keliru loh. Orang Islam jangan sampai merasa bahwa orang Kristen itu diajari untuk membunuh orang Islam. Orang Islam jangan percaya bahwa dalam agama Islam itu diajari untuk membunuh orang Kristen. Sebentar. Ya. Jadi saya ingin katakan bahwa ini adalah kekeliruan. Saya tidak sampai menuduh bahwa Pak JK ingin dengan sengaja berusaha mengadu domba antara umat Islam dan umat Kristen. Karena dua-duanya pun disebut baik Islam maupun Kristen berpendapat. Ya, jadi Islam dan Kristen. Jadi tidak mengadu domba. Pak JK kan orang Islam, ya. Jadi kalau dia ingin mengadu domba, kesannya sih logisnya adalah dia menjelek-jelekan Kristen. Ini sama sekali enggak, karena dia juga bilang orang Islam pun begitu. Saya tanya Pak Ade, emang yang Bung Ade sampaikan itu pendapat pribadi Pak JK yang menyatakan bahwa
orang Islam atau orang Kristen membunuh atau menewaskan itu syahid. Itu pendapat pribadi. Saya sampaikan, saya menganalisis, kita membicarakan tentang 2 menit pembicaraan Pak JK. Dalam 2 menit itu, Pak JK dengan spesifik menyebut bahwa dalam Islam dan Kristen sama-sama berpendapat. Ya, nah sekarang kalau Anda berkata, Bung Ade, saya mau bilang tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa Bung Ade saya mau bilang begini, Bung lengkapi Ade dulu dong. ya, begini saya mau bilang Saya begini. minta dilengkapi. Bung Ade, Oke. saya mau bilang begini. enggak, saya Sebagai dosen komunikasi pasti di awal saya sudah sampaikan paham betul bahwa hanya dengan informasi yang lengkap, Tidak. data yang lengkap itu Tidak. akan membuat analisa yang utuh. tidak. Oke. Sementara dari 2 menit tadi, Bung Yang- Ade sedang membangun framing dan bentuk agitasi provokasinya di mana? Enggak, di mana? Agitasi dan provokasinya kembali saya ulangi lagi bahwa Anda menuduh mestinya- mengada-ada. Saya bilang ada kok di Bukan, gini. Anda menuduh. Gini Karena Anda mau bicara tentang ilmu komunikasi. saya bilang ya boleh kalau kita mau debat soal ilmu komunikasi boleh. Oke. Saya orang hukum tapi kalau saya mau debat soal ilmu komunikasi bisa. Oke. Saya mau bilang Bung Ade Nanti begini. saya bicara ya. Oke. Saya mau bilang, baik, Bung Ade. baik. Sedikit tadi Anda mau tambahkan sedikit saja soal yang Gini, terakhir. gini. Anda mau dilengkapi apa yang disampaikan oleh Pak JK Kenapa tadi atau saya bertanya, kalau Bung Ade dosen komunikasi Ya. yang tujuannya yang tadi bilang bahwa ini kritik teks atau konteks untuk memberikan edukasi publik, harusnya yang dibuka adalah video utuh, bukan yang dipotong yang sudah kehilangan makna dan konteks yang akhirnya itu membakar emosi warga Kristen. Terbukti mereka melaporkan Pak JK. Oke. Baik. Boleh Tapi saya saya- jawab? Iya, boleh, saya silakan. jawab. Ya, pertama adalah mengingat Anda mempertanyakan ilmu komunikasi. Dalam ilmu komunikasi itu ada banyak jenis analisis. Ada analisis yang mengamati, misalnya hanya judul, misalnya hanya lead berita, misalnya hanya kalimat, bisa hanya iklan, bisa seperti yang dikatakan sekarang. Boleh itu dilakukan. Jadi misalnya kita ingin bicara tentang apakah logis kalimat ini tanpa dikaitkan dengan konteks, boleh. itu analisis ya? Itu biasa dilakukan. Tapi gini, yang saudara lakukan dengan memotong video bahwa baik Islam ataupun Kristen Ya. membunuh adalah syahid, lalu saudara mengawalinya dengan mengakhirinya dengan pernyataan ini bermasalah. Memang Itu pernyataan ini bermasalah. Betul, pernyataan Padahal harusnya kan itu dipotong tuh, harusnya Bung Ade menampilkan kalimat penutup. Karena Bung Ade tidak menampilkan kalimat penutup, maka kami meyakini ada motif jahat di balik podcast itu. Oke, ini buat para mahasiswa saya harus jelaskan Ya, ya. silakan Ya. jelaskan. Untuk sebuah persoalan itu ada beragam cara pandang. Saya dan beliau punya cara pandang yang berbeda. Itu biasa-biasa aja. Anda percaya bahwa seharusnya dibaca dalam konteks. Saya mau bilang bahwa saya hanya menganalisis kalimat 2 menit itu. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Nah, sekarang kalau Anda ingin mengatakan itu salah pendapat Anda, boleh, jelaskan saja. Tanpa perlu langsung Anda mengatakan bahwa saya punya niat jahat. Sekarang kedua adalah Anda tanya, apakah memang Pak JK itu dengan sengaja ingin mengatakan itu untuk apa tadi, menimbulkan kesalahpahaman tentang agama Islam untuk Kristen? Tentu saja harus tanya ke Pak JK. Anda kan dekat sama Pak JK. Kalau Pak JK bilang tidak, saya tidak bermaksud begitu, ya nggak apa-apa, sampaikan. Saya juga tidak menganggap Pak JK ingin menista agama kok. Ya, kita mau lihat Ya. begini, Pak JK tidak punya niat. Baik. Ya, sama. Baik ya, pemirsa, isu hangat kadang bikin penat apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat dari Hikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.